Halo pemirsa TVRI, berjumpa lagi dengan kami dalam acara Ruang Kesehatan. Salam sehat, sehat itu investasi, mari kita hidup sehat. Saya Ari, senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa. Nah, di Ruang Kesehatan kali ini akan membahas tentang melihat ke dalam tubuh, mengenal lebih dekat radiologi. Ditemani oleh narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Dr. Hendra, spesialis radiologi, konsultan RIMM. Nah, gini dok, agar pemirsa memahami dari dasar, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan radiologi? Baik, radiologi itu salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang luas. Jadi ini mempelajari tentang teknologinya tentang pencitraan. Dalam hal ini gambar tubuh manusia dalam beberapa modalitas atau dalam beberapa alat. Nah, ini yang digunakan di rumah sakit itu untuk membantu dokter untuk menegakkan diagnosis, kemudian untuk memantau keberhasilan pengobatan. Nah, antara lainnya seperti itu. Kalau kita lihat dari masyarakat awam, gini ya dok, ini realitanya di masyarakat. Kalau seorang pasien disuruh untuk ke radiologi dan mereka karena mungkin kurangnya pengetahuannya, termasuk saya juga, menganggap ini masalah besar gitu. Masalah besar apabila kita dianjurkan untuk ke radiologi. Padahal itu adalah salah satu cara untuk mendiagnosis seperti itu ya dokter ya. Nah, berarti radiologi itu memiliki peran penting yang sangat luas dengan dunia ini ya dok. Iya. Nah, apalagi sih yang harus kami selaku orang awam untuk memahami tentang radiologi, karena kalau di pikiran kami itu satu, kalau hasilnya udah keluar kita nggak tahu baca apa, yang penting bagi kita itu penyakit. Ada lagi biasa kita itu menjadi membingungkan gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya dokter apakah caranya untuk berbicara dengan si pasien tersebut, apakah dijelaskan hasilnya dan tujuannya begitu, itu tetap dilakukan? Ya, baik. Jadi memang beberapa alat atau tools yang digunakan di radiologi itu beberapa itu memang tidak baik untuk tubuh. Tapi dalam hal ini kita memakai sinar X. Nah, jadi kalau foto ronsen itu kita pakai sinar X. Tapi tentunya kita sudah menyesuaikan dengan dosis radiasi yang aman, sehingga pasien itu tidak perlu khawatir dalam memeriksa radiologi itu apakah akan merugikan tubuhnya atau tidak. Tentu kita sudah perkirakan, kita sudah ukur dengan baik sehingga pemeriksaan ini tentu aman untuk pasien. Kemudian mengenai hasilnya, biasanya kita akan memeriksa pasien itu sesuai permintaan dokter. Ya, misalnya kalau pasiennya batuk, tentunya akan diminta foto ronsen dada misalnya. Foto ronsen dada. Nah, itu pakai sinar X. Hasilnya nanti kita yang akan lihat apakah memang paru-parunya ini normal atau enggak. Nah, tentunya kita bisa langsung mengkomunikasikan ke pasiennya. Nah, untuk ke dokternya kita ada media tersendiri berupa rekam medik yang menjadi bahan media komunikasi antara dokter. Tapi untuk pasiennya kita bisa menjelaskan langsung apakah memang hasil pemeriksaannya itu normal atau tidak normal. Oke. Berarti sangat berperan penting ya dok ya. Betul, kalau kita membahas tentang radiologi. Nah dok, kalau seandainya itu penting tapi masih banyak di berbagai daerah ada alatnya, kadang nggak ada dokternya yang untuk mengoperasikan atau yang membantu membacakan. Itu kan sangat penting sekali ya dok ya. Nah, apakah ada batasan seseorang untuk melakukan contoh CT scan, contoh MRI? Ada nggak batasannya? Atau memang resiko besarnya tetap ada dok? Iya, jadi dalam setiap
pemeriksaan radiologi itu ada beberapa kondisi yang dikecualikan, yang tidak boleh untuk beberapa pasien itu yang kita lakukan. Misalnya apabila pasien, kalau kita meriksa CT scan, tentu salah satunya tidak boleh alergi dengan obat yang dimasukkan. Kalau alergi dengan obat yang dimasukkan, ya berarti kita pilih pemeriksaan lain. Nah, bukan CT scan, misalnya MRI. Tapi dengan MRI juga, kalau MRI kita menggunakan magnet besar itu untuk mendiagnosis juga. Nah, itu tidak boleh juga untuk pasien jantung. Jadi kalau dia pakai alat pacu jantung, nah itu dia nggak boleh kalau karena nanti bisa mempengaruhi alat, nanti dia berhenti kan repot ya. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang begitu. Kemudian beberapa kasus itu juga untuk pasien yang mempunyai logam habis operasi, platina tertentu di bawah tahun 98 itu tidak bisa untuk pemeriksaan MRI karena bisa ketarik dia. Bisa ketarik. Berarti saya pernah lihat itu apakah AI ataupun realita kalau di MRI itu bisa menarik besi-besi di sekitarnya. Iya, jadi memang betul terjadi. Makanya di ruang MRI kalau di Gorontalo kita punya unit MRI di Rumah Sakit Alwi Sabu. Nah, itu memang ruangannya itu dibikin khusus, didesain khusus sehingga ada bagian-bagian di mana pasien atau pengantar pasien itu harus memperhatikan barang-barang yang dia bawa. Nah, jadi misalnya penggunaan jam tangan, nah itu ada zona-zona tertentu yang dia tidak bisa masuk di situ. Berarti dicek dulu ya, Dok, dicek dulu, betul. Jangan sampai nanti rusak atau ketarik karena energi yang dikeluarkan oleh alat MRI radiologi itu cukup besar. Cukup besar. Jadi yang terpasang sekarang kan banyak pasien-pasien yang lagi terpasang platina atau besi, betul, begitu, Dok ya. Berarti apabila memerlukan MRI itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi ada jenis platina yang bisa. Kemudian rata-rata saat ini yang digunakan ini sudah modern. Di atas tahun 2000-an itu semua sudah bisa. Sekarang sudah bisa. Iya, kecuali platina yang dipasang sebelum tahun 2000-an. Seperti yang literasi saya baca itu ada beberapa jenis platina itu yang masih berpengaruh terhadap MRI, masih bisa ketarik. Tapi rata-rata sekarang sudah aman aja, sudah aman. Itu kira-kira kalau menurut dokter kenapa itu bisa aman? Apakah platina yang dipakai sekarang itu tidak mengandung aluminium atau apa begitu, Mas? Iya. Jadi untuk teknologinya itu untuk yang ditarik itu besinya. Untuk kadar besinya dibikin minimalisir, kemudian zat-zatnya yang lain yang lebih diperkuat sehingga tidak mempengaruhi saat dia masuk di ruang MRI. Iya. Dokter, masyarakat biasanya itu sering tuh dengar istilah USG, CT scan, MRI. Nah, itu kegunaannya itu gimana itu, Dok? Kadang ada yang menyamakan bahwa CT scan itu sama aja sih sama MRI, MRI itu sama aja dengan USG gitu. Nah, itu pasti ada perbedaan di antara item-item tersebut, Dok. Kira-kira di mana tuh? Iya. Jadi ini sebenarnya menarik ya. Untuk radiologi sendiri kita sebutnya alat-alat tersebut adalah modalitas. Jadi ada modalitas X-ray konvensional. Yang misalnya untuk foto ronsen dada, nah itu alat yang ronsen yang sudah dari dulu kita ketahui bersama itu pakai X-ray, pakai sinar X. Nah, kemudian yang kedua ada USG. USG sendiri, nah biasanya dulu diketahui bahwa USG ini hanya untuk ibu-ibu hamil ya. Nah, ternyata tidak. Jadi memang USG itu alat yang menggunakan suara dalam hari ini, gelombang suara, dia dipantulkan kembali kemudian dibuatkan pencitraan. Nah, ini memang bukan cuma ibu hamil tapi bisa untuk semua tubuh, baik itu perut, kepala, kemudian
leher. Nah ini banyak, apalagi yang daging ini kita bisa lihat kalau ada kelainan-kelainan, kita bisa periksa lewat USG juga. USG juga. Bisa lewat USG. Jadi penggunaannya lebih luas. Lebih luas. Lebih luas lagi. Kemudian CT scan. Nah CT scan ini untuk prinsip alat, prinsip kerjanya mirip seperti sinar X. Nah dia tetap pakai sinar X juga. Nah cuman ini dia seperti 3 dimensi. Nah, jadi bisa lihat ukuran panjang, lebar maupun tingginya. Bahkan yang sekarang CT scan terbaru itu bisa moving dia, jadi 4D. Iya 4D. Jadi bisa bergerak, bisa bergerak. Ini tentunya, tapi dia memang dosis radiasinya besar. Nah, makanya pasien-pasien yang kita periksa dengan CT scan ini terutama kita khususkan untuk misalnya melihat tulang. Melihat kepala. Nah, itu memang sangat baik dengan menggunakan CT scan. Jadi kalau misalnya Mas Ari tahu pasien-pasien dengan stroke, nah itu paling bagus kita periksa dengan CT scan. Nah, yang terakhir itu MRI. Kalau MRI lain lagi. Kalau MRI ini dia menggunakan medan magnet. Jadi dia tidak pakai sinar X, dia pakai medan magnet. Relatif aman sebenarnya karena tidak menggunakan radiasinya ya. Cuman bahayanya itu tidak boleh ada logam yang di dekat alat ini ya, karena nanti bisa ketarik ke dalam. Berarti kalau pasiennya itu pakai piercing di lidah, nggak boleh. Ya harus dicopot. Itu harus copot. Cincin copot. Kan biasa kan kita ngecek kan nggak tahu dok, di luarnya dia nggak pakai. Jadi memang kita petugasnya sudah diajarkan untuk sweeping ya. Sweeping. Di screening betul-betul jangan sampai ada logam yang terlewat sebenarnya di dalam tubuh ini ya. Dia memang lebih aman tapi dia lebih unggul untuk pemeriksaan jaringan lunak. Dalam hal ini otak, kemudian sumsum tulang. Nah, ini lebih bagus dia menggunakan MRI. Nah, memang saat ini MRI memang paling kalau bisa disebut canggih lah ya untuk di bidang radiologi saat ini ya. Berarti MRI ini tidak menggunakan radiasi dok? Tidak menggunakan radiasi. Oh berarti masih aman kalau ada keluarga pasien ya, di dalam. Kalau dia yang alergi terhadap obat, nah itu biasanya kita switch untuk pemeriksaan itu ke MRI. Oh, begitu. Dok, berarti yang saya sebagai seorang awam itu berpikir bahwa setiap kita menggunakan alat radiologi itu kayak semuanya menggunakan radiasi. Ternyata MRI ini tidak. USG juga tidak. USG juga tidak, masih aman berarti ya dok ya. Memang benar. Jadi memang harus terbuka dari awal ya, jangan sampai dia menggunakan cincin atau apa piercing yang nggak kita kelihatan kan. Ya. Nah tiba-tiba jadinya langsung ketarik ini sama MRI-nya gitu kan dok. Bahaya. Atau bahkan pada ibu hamil itu tidak boleh banyak kena radiasi. Nah, jadi misalnya kalau ibu hamil, apakah ibu hamil tidak bisa diperiksa ronsen? Boleh, tapi kita lindungi janinnya, kita lindungi. Jadi kalau hanya mau difoto dada aja, ya perutnya kita lindungi supaya nggak kena radiasi, karena radiasi sendiri merugikan untuk janinnya. Berarti janinnya kalau ibunya kena sinar X contohnya. Betul, kan radiasi. Berarti untuk menjaga kandungannya itu tidak terkena gimana ya dok? Padahal kan ini kan satu tubuh nih dok. Itu pikirannya. Jadi karena sifat sinar X itu lurus, dia nggak belok-belok. Jadi kita pakai pelindung, dalam hal ini apron dari logam. Apronnya itu kita pakai untuk melindungi perutnya. Jadi sinar X itu tidak akan menembus. Tidak akan menembus. Wah, keren sekali. Ini ada kasus nih dok. Kadang keluarga pasien kan ada disuruh pergi ke CT scan nih ceritanya. CT scan ada radiasinya dok ya? Ada. Nah biasanya kan ditemani nih sama keluarganya. Betul, gitu sampai di dalam. Padahal
yang merekamnya CT scan-nya itu bersembunyi di balik pintu atau Betul. apa. Nah, sedangkan keluarganya dibiarkan di pinggir sana aja. Nah, kira-kira itu beresiko nggak sih, Dok, keluarga si pasien tersebut? Ya, biasanya kalau yang seperti itu bukan CT scan ya, tapi pemeriksaan yang konvensional tuh, yang foto ronsen dada, misalnya gitu. Ada pasiennya, ada yang nganter, misalnya tetap ditinggalin di dalam ruangan, Dibikin sedemikian rupa biar iya, tidak terkenakan jadi ya. terus diradiasi. Baik, tahan dulu dokter. Kita akan kembali lagi. Pemirsa, tetaplah di ruang kesehatan. Baik, kembali bersama kami di ruang kesehatan. Dok, masih sambung yang tadi, Ya. yang masalah keluarga pasien, Iya. bagaimana untuk biar dia itu aman pada saat berada di ruang yang ada radiasinya, Dok. Baik, memang sudah jadi kebiasaan beberapa rumah sakit itu keluarga pasien itu dibiarkan di dalam, padahal sebenarnya itu tidak dibolehkan. Nah, jadi memang idealnya itu keluarga pasien itu akan berada di luar. Nah, berbeda apabila pasien yang diperiksa itu dalam keadaan tidak sadar. Kalau pasien dalam keadaan tidak sadar yang butuh keluarga pasien untuk memegang supaya dia tidak gerak-gerak, nah itu boleh untuk pasien tetap ada di dalam, tapi kembali dia harus menggunakan alat pelindung. Alat pelindung. Kalau nggak guna alat pelindung, kalau dia nggak menggunakan alat pelindung, nanti akan bahaya untuk keluarga pasien itu sendiri. Jadi kita menghindari radiasi yang tidak diperlukan. oh iya benar. Ya, betul. Dampak-dampaknya itu Dampak apa radiasi saja ya, Dok? iya, yang dihasilkan jadi itu? beberapa jurnal kemudian literatur itu mengungkapkan bahwa untuk penggunaan radiasi yang di atas ambang batas itu dapat menyebabkan beberapa penyakit. Nah, beberapa yang dilaporkan itu seperti kelainan darah, kanker, kemudian katarak, kemudian Katarak juga ada bisa menyebabkan katarak, kemudian gangguan pada kelenjar tiroid. Nah, itulah antara lain efek samping dari radiasi. Makanya kami pekerja radiasi, ya, saya sendiri sudah 11 tahun di sana. radiasi. Memang harus safety, harus aman. Jadi Ada nggak sih, Dok, cara kira-kira kita ini udah kena radiasi apa belum ada alatnya untuk ngecek itu? ada. Jadi setiap pekerja radiasi di rumah sakit itu diberikan oleh Bapeten itu, oleh Badan Nuklir. Nah, itu untuk mengukur bukan Bapeten, BPFK ya. Untuk mengukur alat untuk mengukur dosis radiasi per tahun. Nah, jadi kita ada standarnya per tahun itu yang tidak boleh kita lewati. Nah, jadi setiap tahun itu dikirim, diperiksa, kemudian dihitung nih. Nah, apa dalam setahun ini apa sudah lewat atau masih dalam batas wajar. Kalau dia masih dalam batas wajar, itu masih boleh dia bekerja. Tapi apabila sudah di atas ambang tidak boleh bahaya, mau tidak mau dia tidak boleh bekerja dalam beberapa waktu sampai normal kembali di ruang radiasi. Jadi yang bekerja di ruang yang berradiasi begitu seperti petugasnya, dokternya, berarti harus dilakukan pengecekan juga, evaluasi apakah ini bisa terkena radiasi atau tidak gitu. Iya, wajib. Dan itu diukur dihitung rutin setiap tahun. Oke.
Terus untuk apalagi nih dok ya, untuk radiasi ini bukan bukan hanya di tubuh kita aja yang bisa bermasalah, mungkin kecacatan juga bisa terjadi, kemungkinan enggak dok? Betul. Iya, jadi makanya pada ibu hamil itu kan kita menghindari ada pemeriksaan ronsen, pemeriksaan CT scan. Namun apabila sangat-sangat dibutuhkan pemeriksaan tersebut, kita akan mengupayakan janinnya itu untuk terlindungi supaya tidak terkena sinar radiasi. Nah, efek sampingnya kalau terkena itu, nah itu kita khawatir terjadi mutasi kemudian menjadi cacat. Nah, itu yang kita hindari. Makanya pasien-pasien yang kita sangat concern, sangat kita perhatikan itu pasien-pasien dengan ibu hamil. Ya, dengan ibu hamil ya. Ya. Tadi kita bahas mengenai inilah ya, apa kekurangan seperti radiasi dan apa yang mana yang tidak bisa dihindarkan tetapi bisa diminimalisir ya dok ya. Baik, bagaimana dok dengan manfaat radiologi dalam pengobatan saat ini dok? Baik, jadi untuk saat ini pengobatan sendiri itu mengalami banyak kemajuan di bidang radiologi. Kalau dulu hanya untuk memantau sampai di mana pengobatannya berhasil. Jadi misalnya ada pasien dengan tumor, kita CT scan, diobati. Nah, mau lihat ini berhasil setelah diobati kan harus di CT scan lagi. Nah, untuk melihat ukurannya mengecil atau dia menghilang, kita harus CT scan ulang. Tetapi berkembangnya teknologi saat ini, kemudian dengan berkembangnya ilmu, ada cabang-cabang subspesialis dari radiologi, seperti subspesialis radiologi intervensi, yang itu bukan hanya memantau, kemudian bukan hanya untuk mendiagnosis, tapi juga mengobati. Nah, ini di bidang radiologi intervensi juga bisa dilakukan. Di Gorontalo sudah beberapa kasus itu diobati dengan pendekatan dari radiologi intervensi. Nah, ini contohnya pada pasien-pasien dengan kanker itu tanpa perlu kita rujuk ke luar daerah, kita sudah bisa melaksanakan kemo dengan dengan sel target langsung ke sel tumor itu di Gorontalo sudah bisa. Wah, keren ya, berarti para pemirsa bisa juga untuk ini nih, konsul ketemu sama dokternya juga. Bisa. Dok, kan dengan perkembangan zaman ini kan sekarang kan udah terkenal dengan kecerdasan buatan ya dok. Nah, kemarin kita lihat bersama ada operasi yang dilakukan dari jauh. Itu kan AI. Nah, bagaimana dengan radiologi? Apakah sudah ada yang mengarah ke kecerdasan buatan dok? Iya, jadi di radiologi sendiri karena memang pekerjaan radiologi itu produk yang dihasilkan itu dalam bentuk digital, jadi sangat erat dengan perkembangan artificial intelligence saat ini. Nah, di beberapa negara itu memang sudah dikembangkan, seperti di Korea, seperti di Jepang, itu untuk mendiagnosis pasien dengan menggunakan AI di bidang radiologi. Nah, memang bagus ya, outputnya itu memang ada yang bagus. Namun tidak semua itu bisa tidak semua bisa dikerjakan oleh AI. Jadi tetap membutuhkan. Jadi dalam hal mendiagnosis, dalam hal memberikan kalau dokter radiologi itu dalam memberikan interpretasi itu kayak jadi seperti vonis, memvonis pasien, wah ini berat. Nah, ada etika, dalam hal ini etika dalam bidang kedokteran itu yang mungkin AI itu belum sampai ke sana. Jadi sampai saat ini AI sangat-sangat digunakan untuk membantu
untuk membantu ketelitian, ketepatan diagnosis di bidang radiologi. Iya, gitu. Berarti sekarang konsultan radiologi contohnya yang RI tadi kan sesuai dengan dokter nih. Berarti kan tetap berarti bisa pegang ke pasien ya dok ya, langsung ke pasiennya. Kalau dulu kan membaca gitu kan dok ya. Kalau sekarang udah ikut serta melakukan intervensi gitu dok. Nah dok, dalam kondisi darurat seperti kecelakaan atau stroke, pemeriksaan yang biasanya dilakukan pertamanya seperti apanya dok? CT scan-nya kah atau apa? Iya, jadi ke kasus gawat darurat ya biasanya. Kasus gawat darurat biasanya di complicated ini biasanya dok. Gimana? Complicated biasanya. Di UGD itu biasanya ya tergantung tergantung kondisi pasien. Kemudian dia kejadiannya seperti apa? Apakah dia kecelakaan atau misalnya jatuh. Nah, kemudian tergantung juga ketersediaan alat yang ada di rumah sakit. Karena tidak semua rumah sakit punya alat pemeriksaan yang canggih. Nah, makanya oleh karena itu dokter UGD biasanya setelah melihat mereka pasti akan memastikan. Nah, memastikannya itu biasanya akan menggunakan modalitas radiologi seperti ronsen. Nah, itu akan dipakai. Jadi kalau kecelakaan biasa, nah ini biasanya sudah akan terbaca kejadian patah tulang dengan X-ray biasa. X-ray biasa aja bisa. Nah, ini itu bisa didiagnosis. Nah, nanti setelah ketahuan misalnya ada terjadi patah atau apa, nanti kan tata laksana berikutnya dokternya akan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Misalnya pasien akan langsung dioperasi atau harus dirujuk ke rumah sakit yang lain. Oke, dok, itu saya baru pernah lihat yang fluoroskopi. Iya, itu seperti apa ya dok ya? Nah, fluoroskopi sendiri itu sebenarnya seperti pemeriksaan X-ray. Tapi dia video, jadi dia real time. Berarti dia bisa lihat saraf juga begitu? Tidak. Jadi misalnya kalau kita pemeriksaan ronsen biasa kan, jadi di potret sekali waktu, jadi kan akan kelihatan paru-parunya dan jantungnya. Yang saat itu aja, yang saat dipotret. Tapi kalau fluoroskopi itu kita seperti melihat real time. Ya, jadi langsung melihat gerakannya. Jadi dia seperti video. Kita lihat gerakannya, kita akan lihat dia punya paru-parunya, kita akan lihat jantungnya. Nah, kemudian paling sering pemeriksaan fluoroskopi ini untuk usus. Jadi biasanya usus kita, karena usus kita bisa memposisikan pasien itu bolak-balik, jadi kita akan cek dari sisi kanan kiri, kemudian sisi sebaliknya. Berarti bukan dimasukin alat ke dalam itu kamera begitu kan dok? Bukan. Ya? Oh, berarti dia hampir sama seperti CT scan, bedanya dia bisa bisa ngelihat kayak 3D begitu dok ya? Iya, real time dia. Real time-nya begitu. Itu ada keunggulan juga ya dok ya? Betul, ada keunggulan. Sekarang kan udah banyak orang bikin program, bukan orang sih, pemerintah bikin program, contoh di rumah sakit semua pakai ERAS. Apakah ada juga sih sistem ERAS itu di radiologi dok? Contoh biar pasiennya cepat pulang gitu. ERAS, Jadi ERAS itu enhancement. Biasanya kalau setahu saya di bidang obstetria. Iya, ada obstetri. Biasanya kalau pasien mau dioperasi cepat pulang, nggak terlalu sakit, nggak terlalu nyeri, bisa langsung pulang pakai ERAS. Baik dok, kita tahan dulu sebentar ya. Pemirsa, tetaplah di Ruang Kesehatan.
kasih pemirsa sudah setia menunggu kami di Ruang Kesehatan. Baik dok, lanjut yang tadi dok. Mungkin bisa lebih detail lagi untuk menceritakan tentang implikasi sosial dan kesehatan radiologinya dok. Baik, jadi radiologi dalam pelayanan kesehatan itu terbagi dari beberapa aspek ya. Nah, kemudian yang dari segi keamanan radiasi sendiri ini memang dalam penggunaan alat itu didukung ketat oleh regulasi sehingga SOP yang dipakai itu utamanya untuk melindungi pasien, bukan hanya pasien tapi oleh petugas sendiri. Kemudian untuk dalam masyarakat, jadi memang radiologi itu adalah pilar utama. Dia seperti mata ya, mata bagi Untuk melihat dokter-dokter lain untuk melihat jenis penyakit yang dihadapi oleh pasien ini, sehingga kita bisa membantu dokter untuk memanage pasiennya. Ini harus dirawat berapa hari. Nah, ini kira-kira dalam berapa hari sudah bisa pulang. Nah, kontrolnya berapa lama. Itu kita sangat membantu. Ada peran radiologi di situ. Nah, kemudian untuk ketersediaan teknologi sendiri untuk pencitraan, sekarang saya berikan contoh seperti pemeriksaan payudara. Nah, dengan menggunakan mamografi. Mamografi itu alat X-ray khusus untuk memeriksa payudara. Nah, kita ketahui bersama bahwa tumor-tumor payudara itu saat ini masih menjadi nomor 2 penyakit yang menyebabkan kematian bagi wanita. Nah, yang paling memegang kunci penting yaitu screening. Jadi wanita di bawah umur tertentu itu dianjurkan untuk melakukan screening. Nah, melakukan screening itu dengan alat mamografi dari radiologi. Karena semakin cepat ditemukan, kalau dia ada potensi kanker, nah itu akan cepat diobati dan kemungkinan sembuhnya itu bisa 100%. Nah, seperti itu. Harus diangkat dulu tapi nggak dok. Ya kan? Terus kalau bagaimana menurut dokter tentang radiologi ini di masa yang akan datang? Apakah dia bisa ngecek sendiri tanpa dokter? Iya. Atau apa dok? Tentu dengan kemajuan teknologi ya. Dalam kemajuan teknologi itu beberapa bidang kesehatan itu sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan sekarang sudah ada robotic surgery. Kemudian ada beberapa operasi yang operasinya di luar negeri, di luar negara, yang pasien yang dioperasinya di sini. Nah, untuk radiologi sendiri, AI itu menjadi tantangan tersendiri untuk radiologi. Tapi setelah kita melihat bersama, kemudian kita kaji, memang AI ini sangat membantu untuk dokter radiologi itu supaya tetap lebih detail dan teliti dalam melihat citra yang diberikan oleh alat, oleh digital. Sehingga kalau saya sih melihat AI ini akan membantu untuk meminimalisir kesalahan dari dokter. Nah, tentu bukan untuk menggantikan ya. Kalau untuk menggantikan saya rasa agak susah. Tapi untuk membantu mungkin bagaimana kita biasanya namanya manusia mungkin ada sedikit bias. Nah, AI akan bekerja di bidang itu. Itu AI kedepannya nanti semua serba kecerdasan buatan ya dok ya. Iya, tapi mungkin kalau untuk diambil alih secara 100% belum tentu, bisa. Belum bisa. Semua juga harus ada pengontrolnya ya dok ya. Tapi di dalam radiologi itu ada nggak sih dok batas-batasan yang bisa kita lakukan, bisa menggunakan ini, ada juga pembatasan lainnya gitu, ada nggak sih dok?
pembatasan? Ada. Jadi misalnya mungkin lebih ke arah cocoknya memakai alat yang mana. Ya, Oh, iya. jadi tergantung dari keluhannya, tergantung dari permintaan dokternya mau memeriksa apa. Kemudian biasanya kita akan berkomunikasi lebih lanjut apabila dokternya menginginkan lebih. Jadi misalnya saya pengen lihat misalnya ada saraf di bagian sini ini masih bagus apa enggak. Itu kita akan memberikan asupan-asupan lain. Saran yang mungkin dalam artian lebih kebatasan itu lebih baik kalau menurut kami kita pakai alat yang ini aja. Supaya bisa lebih detail melihat sisi ini dibandingkan kita memakai alat yang sebelumnya. Jadi mungkin ya pertimbangan-pertimbangan seperti itu mungkin yang lebih sering terjadi di bidang radiologi, komunikasi dan konsultasi. Benar. Sekarang semuanya harus bisa terintegrasi ya dok. Betul, iya. Dari mana aja harus terintegrasi gitu. Sebagai sebuah tim. Sebagai sebuah tim. Belum ada contoh yang tentang tenaga kesehatan yang terkena radiasi ya dok? Ada. Jadi ada beberapa ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat. Ya. Jadi sebenarnya lebih banyak yang tidak tercatatnya. Tapi ada beberapa yang tercatat. Kalau di Indonesia saya belum baca ya. Tapi kalau di luar negeri itu ada beberapa kejadian. Nah itu yang di-report dalam bentuk karya ilmiah. Nah itu kemudian di riset kembali sebagai akibat dari proteksi radiasi yang tidak optimal. Sehingga kita bisa menjadikan kejadian-kejadian itu sebagai tolak ukur bagaimana kita bisa melaksanakan pemeriksaan yang lebih aman di rumah sakit kita supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti di luar. Iya, itu bisa menjadi bukti ya dok ya. Betul. Harus ada ini. Dok punya pengalaman nggak untuk melakukan MRI atau CT scan sama pasien yang biasanya kan ada pasien yang menolak atau seperti apa gitu atau tantrum atau gimana. Bagaimana dokter bisa menyikapi ini kan udah menjadi konsultan nih dok gitu. Kira-kira bagaimana itu bisa dokter hadapi itu? Iya. Jadi memang banyak ya tipe pasien yang apalagi kalau pemeriksaan CT scan maupun MRI itu pasiennya tidak boleh gerak. Tidak boleh gerak. Dia harus diam dalam waktu tertentu. Minimal dalam 10 menit dia harus diam. Cuman boleh nafas aja nanda. Beberapa pasien terutama anak-anak itu akan susah dia supaya tidak gerak gitu kan. Nah, dia pasti akan gerak. Biasanya kita akan yang pertama kita akan mengedukasi. Kita akan mengedukasi dulu. Nah, kalau misalnya pasiennya bisa diajak komunikasi dengan baik, biasanya kan pasien akan takut ya di ruang tertutup ada alat besar, mereka akan takut. Tapi kalau setelah kita edukasi itu biasanya mereka kan lebih diam, lebih tenang. Nah, kalau ada yang tetap juga tidak bisa diam, nah ini biasanya kalau pada pasien rawat inap ya, kita akan konsultasikan ke dokter anestesi biasanya. Biasanya untuk menenangkan pasiennya. Nah, biasanya ada obat-obat yang digunakan untuk menenangkan pasiennya, tidak banyak tapi cukup untuk menenangkan pasien saat diperiksa. Nah, gitu. Yang penting ini ya, bagaimana bikin pasien itu rasa tidak nyaman gerak-gerak, ya, tidak gerak-gerak gitu kan. Apalagi banyak pasien yang tantrum gitu. Betul. Kan. Ini ada saya baca peningkatan kesadaran masyarakat mendorong pemanfaatan layanan medis ini untuk deteksi dini tentang penyakit. Berarti sering dilakukan ini dok, penyuluhan, gitu, edukasi dari awal dia masuk. Gitu. Saya sampaikan tadi itu. Jadi dengan adanya kemajuan dalam bidang radiologi ini, ada alat pendeteksi kanker untuk payudara. Jadi saat ini banyak
perempuan itu apalagi di atas 40 tahun itu tidak harus datang ke dokter untuk memeriksa, tapi dia bisa datang sendiri. Nah, misalnya kan dia memeriksa, wah ini kayaknya ada yang nggak enak ya. Nah, dia bisa langsung datang sendiri untuk memeriksa. Jadi tanpa perlu harus ke dokter dulu, harus tunggu antrian, harus minta rujukan. Kalau dulu dong. Kalau dulu kan agak ribet ya. Kalau sekarang boleh langsung. Kalau nggak disuruh tahan, boleh langsung ya dok? Boleh. Kalau berarti ya makin maju sekarang itu dok. Iya. Kalau dulu kan kita nunggu sampai banyak Betul, gitu dok iya. ya. Nah itu yang kira-kira pemirsa di rumah pengen mengetahui juga gitu kan. Terus dok, ada nggak sih saran-saran buat kami masyarakat awam, apalagi untuk pemirsa yang di rumah, agar berani memeriksakan dirinya itu dengan tanpa takut dengan radiasi, atau takut dengan hasil, karena banyak yang kita bahas itu yang banyak saya dengar ya, mereka takut kalau mau melakukan radiologi ini gitu dok. Iya, jadi betul sekali ya. Jadi salah satu kunci keberhasilan dari pengobatan penyakit itu adalah deteksi dini. Jadi dia penyakit itu ketahuan sewaktu awal-awal terbentuknya. Kita artikan dia bahasanya jadi deteksi dini ya. Deteksi dini. Gimana supaya kita bisa mendeteksi dini suatu penyakit? Ya salah satunya itu dengan berani memeriksakan. Berani memeriksakan. Jadi apalagi saat ini di rumah sakit itu kita berupaya bagaimana ruang pemeriksaan itu kita buat tidak menakutkan lagi. Kemudian kita ramah anak, keluarga. Kita setting sedemikian rupa sehingga tidak menakutkan lagi seperti dulu. Nah, jadi di kesempatan ini juga saya mengajak untuk tidak takut dalam memeriksakan penyakitnya, terutama di bidang radiologi. Karena saya sendiri sebagai dokter radiologi, kemudian rekan-rekan kita radiografer itu sudah mengukur, kemudian sudah mengantisipasi hal-hal apalagi terkait radiasi itu yang mana yang cukup yang diberikan yang aman untuk ke pasien tanpa perlu pasien harus merasakan dampak negatif dari sinar X tersebut. Iya, makin takut berarti kita makin tidak tahu nanti hasilnya seperti apa ya dok ya. Tapi kalau dengan pribadi saya sendiri ya kadang juga mikir takut dok kalau mau ke radiologi. Kadangnya bukan takut dengan alatnya, kadang takut apa hasilnya. Kebanyakan begitu dok, ya kan. Nah, itu mungkin banyak sekali yang kami orang awam masih bertanya-tanya gitu, apakah hasil keakuratan hasil tersebut atau memang kami ini yang takut gitu kan. Balik lagi ke deteksi dini itu. Jadi kalau kita bisa mendeteksi dini suatu penyakit, makanya tren zaman sekarang itu banyak yang melakukan secara mandiri general check up. General check up secara mandiri. Mereka mau lihat ini ada yang nggak normal nggak di dalam tubuh saya nih. Jadi mereka melakukan general check up. Itu sebenarnya bagus karena kita lebih aware tubuh kita itu sebelum ada gejala, sesuatu. Jadi penyakit itu rata-rata hampir 100% apabila dideteksi dini itu bisa diobati. Deteksi dini berarti lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya betul. Baik, tahan dulu dokter, kita akan kembali lagi. Pemirsa, tetaplah di Ruang Kesehatan.
terima kasih pemirsa di rumah. Kita kembali lagi bersama dokter spesialis radiologi ini. Baik dok, ya, kita lanjut pembahasan kita tadi dok. Nah, bagaimana peran kita radiologi itu terhadap diagnosis yang yang banyak yang kita temukan sekarang dok? Ya, ya. Ya, jadi mungkin ringkasan vital ya untuk radiologi dalam pelayanan kesehatan itu yang utama yaitu diagnosis akurat. Diagnosis akurat itu bagaimana radiologi melihat ke dalam diri untuk memantau mendiagnosis suatu penyakit. Nah, kemudian menjadi panduan intervensi. Panduan intervensi yang dimaksud itu membantu prosedur medis yang dilakukan itu supaya tepat sasaran. Supaya tepat sasaran. Berarti kolaborasi juga ini iya, dok ya? Kolaborasi kita dengan dokter lain. Kemudian deteksi dini seperti yang saya bilang tadi. Deteksi dini itu kunci keberhasilan. Jadi nggak boleh takut ya? Semakin dini kita menemukan suatu penyakit itu, semakin besar angka keberhasilan untuk pengobatannya. Nah, kemudian pemantauan penyakit, ya memang biasanya seperti saya sebutkan di awal, pasien-pasien kanker untuk kita memonitor sudah berhasil nggak untuk pengobatannya ini. Nah, itu dibutuhkan alat radiologi untuk melihat apakah sudah mengecil tumornya, apakah sudah berkurang dari segi agresivitasnya, atau malah sudah hilang. Nah, tentu ini sangat dibutuhkan. Benar-benar pemantauan penyakit juga itu ya untuk melihat. Mungkin ini masalah inovasi yang ke depan itu bisa dijelaskan sedikit lagi dok? Iya, untuk inovasi ke depan ya kita sudah bincangkan tadi tentang artificial intelligence ya. AI. Jadi memang AI ini ke depan ini memang dia akan bagus. Dia akan meningkatkan akurasi diagnosis. Nah, jadi dengan adanya AI ini tentu dokter-dokter radiologi akan semakin terbantu. Ya. Semakin akurat. Semakin akurat. Nah, kemudian pencitraan molekuler. Nah, jadi semakin ada cabang ilmu radiologi itu yang ke arah yang menggunakan teknologi nuklir. Memang belum ada di Gorontalo, tapi di beberapa kota besar itu sudah ada berlangsung. Itu bisa mendeteksi penyakit lebih awal lagi. Nah, padahal belum sakit, dirasakan gejalanya, tapi sudah bisa dideteksi lebih awal lagi. Tentunya ini dengan pencitraan molekuler. Nah, untuk ke depan ini yang kemungkinan berkembang juga di bidang radiologi intervensional. Nah, ini prosedur minimal invasif. Jadi ada, mungkin saya bisa sedikit bercerita. Boleh. Nah, untuk radiologi intervensi sendiri banyak hal yang bisa dibantu di situ. Jadi terutama dalam hal kanker, dalam hal kemo, nah itu kita bisa membantu untuk pelaksanaan kemo. Tentu dengan secara selektif, kalau kemoterapi secara konvensional mungkin kita harus minum obat atau dipasangkan infus, itu semuanya kena tuh. Seluruh tubuh kena, nggak hanya sel tumornya aja. Benar. Tapi dengan radiologi intervensi kita bisa melaksanakan tindakan di mana kemoterapinya khusus untuk hanya yang terkena itu di sel tumornya aja, tanpa perlu badan yang lain itu terkena obat kemo. Ini sangat menarik dok. Berarti saya baru tahu nih tentang radiologi intervensi sendiri, apalagi udah ada turunan dari subspesialisnya dok ya. Betul, soalnya sama ini yang kami lihat, orang awam lihat ya pasti berbentuk seperti infus, terus berapa lama akan botak, berarti seluruh tubuhnya kena gitu. Berarti sekarang ada yang langsung ke akarnya gitu. Ada. Jadi fokusnya yang kena aja gitu. Iya, jadi misalnya kita saat ini yang baru kita laksanakan itu di sini pasien-pasien dengan kanker hati, kanker hati, tumor hati, itu memang dia
prognosisnya tidak baik ya. Tidak baik karena biasanya kalau tidak diobati dalam waktu beberapa bulan itu akan meninggal. Ya. Nah, kita laksanakan terapi kalau kita biasanya kita laksanakan kemoterapi secara sistemik atau secara konvensional dulu ya, langsung diinfus atau minum obatnya. Kadang-kadang badannya nggak kuat. Kadang-kadang badannya nggak kuat lah. Trauma dengan kerontokan rambut lah, mual muntah. Lemas. Nah, di radiologi intervensi kita membuat akses untuk pemberian kemoterapi lewat pembuluh darah. Nah, jadi ada pembuluh darah kita kita masuk ke pembuluh darah, kita cari sebelah mana tumornya di hati. Nah, kita langsung berikan kemonya di hati aja. Berarti fokusnya di situ. Fokusnya di situ aja. Beberapa kali kita laksanakan, bahkan di daerah lain sudah sangat berkembang. Pada riset dan beberapa pengalaman pasien itu angka keberhasilannya itu pasien-pasien sebenarnya yang sudah didiagnosis dalam beberapa bulan akan meninggal itu ternyata survival rate-nya, angka keberhasilan, angka bertahannya itu bisa sampai 5 tahun. Nah, tentunya sangat memperbaiki kualitas hidup dari pasien. Nah, saya sih harapannya semoga di Gorontalo sendiri ini bisa berkembang lebih maju lagi, tentunya ini untuk layanan masyarakat di sini. Amin. Kayaknya masih banyak daerah-daerah lain yang belum punya radiologi intervensi. Banyak daerah-daerah lain, apalagi intervensi, memang membutuhkan putra terbaik, resource yang besar. Kemudian memang aksesibilitas tidak semua rumah sakit mempunyai alat-alat radiologi yang mumpuni. Nah, memang menjadi tugas dari stakeholder untuk lebih memperhatikan ketersediaan dan kelengkapan peralatan di rumah sakit, terutama radiologi, karena ini sangat penting dalam pengobatan pasien di rumah sakit. Baik, terima kasih dokter atas penjelasan yang sangat detail bagi kami. Semoga ilmu yang kita dapat ini juga berguna buat pemirsa di rumah maupun kami secara individual. Nah, kira-kira ada closing statement, dok? Closing statementnya yaitu mungkin radiologi adalah kesempatan untuk bisa mengenal dekat tubuh kita sendiri. Iya, insya Allah luar biasa. Terima kasih banyak, dok. Pemirsa, terima kasih banyak Anda telah bersama kami di Ruang Kesehatan. Saya Ari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat. Sehat itu investasi. Mari kita hidup sehat.